Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semua kelas 7 yang saya sayangi dan saya banggakan, semoga anakku semua tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini ganti yang memberikan materi Pak Roni untuk minggu depan kita sudah ulangan PTS. Anakku semua, sebelum kita mempelajari materi selanjutnya bab 2, kita berdoa secara sederhana aja. Mari agar ilmu kita yang pelajari dapat yang barokah manfaat untuk anakku semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, aku semua, kita melanjutkan materi bahwa kemarin sudah kita mempelajari macam-macam norma yang berlaku di negara kita, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemarin sudah kita pelajari, yaitu ada 4. Yang pertama masih ingat ya, norma agama, kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan. Ini sudah kita pelajari semuanya. Kita tinggal terakhir yang keempat, yang norma hukum. Nah, aku semua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dimanapun kita berada, kita tidak lepas dari suatu aturan, hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi kalau kita bicara hak asasi manusia, nanti semua tidak bisa dilaksanakan secara mutlak, secara 100% tidak bisa. Karena apa? Dibatasi oleh norma-norma yang berlaku. Nah, sekarang norma hukum, apa tanahku semua norma hukum itu? Ya, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan. Jadi suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Norma hukum itu berisi tentang peraturan yang mengikat dan memaksa bagi seluruh rakyat atau seluruh warga negara. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum tadi akan mendapatkan suatu sanksi. Sanksi itu sama dengan hukuman. Hukuman macam-macam, ada yang paling ringan denda, kemudian kurungan, penjara, sampai kepada hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Jadi anak-anakku, norma hukum itu peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Kalau negara kita yang membuat peraturan, norma atau undang-undang yang berlaku adalah 2 lembaga, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Legislatif itu siapa? Anakku semua di SD mungkin sudah ada ini. Legislatif ada DPR. Eksekutif dijabat oleh presiden. Itu di Indonesia ya. Kalau di provinsi ya gubernur, di kota wali kota, kalau di kabupaten bupati. Jadi 2 lembaga, presiden bersama DPR, ini merancang, membuat norma hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Contoh undang-undang lalu lintas. Di undang-undang lalu lintas kita kenal nih, naik motor harus mentaati aturan lalu lintas, surat-suratnya, STNK, SIM, pakai helm. Kemudian undang-undang yang lain masih banyak sekali, contoh undang-undang pajak. Ini pajak juga macam-macam, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, kemudian pajak-pajak yang lain, contoh pajak reklame dan seterusnya. Jadi norma hukum jelas
dibuat oleh pemerintah yang berwajib, yang punya kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan suatu undang-undang dan ditaati oleh seluruh warga negara. Dan apabila melakukan pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi yang tegas. Norma hukum ini aja yang mempunyai sanksi yang tegas. Norma agama apabila melakukan pelanggaran sanksinya akan besok diberikan di akhirat. Norma kesopanan, kesusilaan hanya dicemooh, dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. Tapi kalau norma hukum tidak bisa seperti itu, langsung dikenakan sanksi, diproses sesuai dengan peraturan. Ini norma hukum. Kemudian ini adalah simbol anak-anak. Norma hukum seperti ini. Jadi apabila melakukan pelanggaran ini pasti akan diproses dalam suatu peradilan. Mulai pertama penyidik. Apabila terjadi kasus tindak pidana, penyidik di sini yang punya kewenangan adalah dari kepolisian. Datang menuju ke TKP, mengolah perkara, setelah selesai diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan diproses selesai dimasukkan ke peradilan. Peradilan, di dalam peradilan telah diadakan persidangan. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian yang seadil-adilnya seperti timbangan, harus kiri kanan harus seimbang. Ini norma hukum anak kesuman. Jadi jelas tadi ya, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas, tidak ada kompromi. Kita sudah bisa melihat, negara kita sudah mulai betul-betul menegakkan hukum, bahkan membentuk lembaga independen, yaitu KPK khusus untuk menangani masalah korupsi. Para pejabat negara siapa aja yang berkesinambungan atau menggunakan keuangan negara, apabila pelaporannya tidak sesuai dengan aturan atau fiktif, maka pasti akan berurusan dengan KPK. Ini sanksi bila melanggar sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jadi kalau yang pelanggarannya ringan, melanggar lalu lintas, naik motor tidak memakai helm, itu tidak dimasukkan ke penjara, tapi cukup membayar denda, membayar uangnya ada kas terhadap norma pelanggaran norma. Kemudian kita lanjut. Nah ini macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Jadi sudah jelas. Pertama itu karena adanya sanksi, karena adanya kasus. Kasus itu sama dengan pelanggaran terhadap suatu norma aturan yang berlaku. Kalau melanggar agama berarti ya sanksinya nanti sanksi norma agama. Sudah saya beri gambaran. Norma agama, tapi negara kita karena mengikuti norma hukum Pancasila, maka tidak bisa diterapkan norma sanksi norma agama. Norma agama yang ditetapkan secara 100% yaitu di negara-negara Islami, yaitu Saudi Arabia. Apabila melakukan norma hukum, norma agama yang betul-betul syariat agama itu diterapkan. Contoh, orang berzina dirajam, orang melakukan pembunuhan, juga hukumnya harus dibunuh. Tapi hebatnya baiknya hukum Islam, sanksinya apabila ahli warisnya yang menjadi korban itu merelakan, mengikhlaskan, maka tidak jadi sanksi hukuman
mati. Itu baiknya secara agama. Sudah kuceman. Sanksi sosial kemarin sudah kita singgung. Ini kita pertajam dan sanksi hukum. Jadi tegas tanpa kompromi siapa aja. Bahkan sekarang yang berurusan dengan polisi, pihak berwajib banyak orang yang punya jabatan. Ini terutama kaitannya dengan penggunaan keuangan negara. Jadi anak-anakku semua mari membekali mental kamu semua, apabila bukan haknya jangan kalian ambil. Karena apa? Kalian proses awal memperoleh pendidikan ini penting. Kalau korupsi tidak hanya dimulai oleh pejabat, tapi dimulai dari bangku sekolah. Kok bisa Pak Roni? Bisa. Contoh, kalian ulangan, seharusnya nilai matematika soal 10 bisa mengerjakan hanya 5. Karena mencontek, Anda bisa mengerjakan soal sampai 9. Nilainya menjadi 90. Padahal seharusnya dapat nilai 50. 50 ke 90 ini namanya nilai curian. Kalau seperti ini mulai jadi siswa, nanti karakternya terbentuk, terus ingin biar saya menjadi baik prestasi dengan cara seperti ini. Besok jadi pejabat juga demikian. Wah, ini ada uang negara kok 3M, saya ambil aja yang 500 juta. Inilah, maka pejabat-pejabat kita banyak yang mendekam dalam penjara urusan dengan KPK. Oleh sebab itu, anakku semua belajar yang baik, walaupun nilai di bawah KKM tidak masalah, toh nanti ada remedi. Itu ya. Kita lanjut. Sanksi dari undang-undang hukum tegas dan nyata. Karena apa? Hukumnya tertulis. Beda kalau norma kesopanan, kesusilaan itu tidak ditulis. Orang tidak ditulis tapi tetap ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi norma hukum tertulis, tertuang jelas. Sanksinya juga jelas. Oleh sebab itu kita harus hati-hati terhadap pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kita harus menjadi belajar, menjadi warga negara yang baik, taat kepada aturan hukum yang berlaku. Kalau kita di sekolah, ya harus mentaati hukum yang berlaku di sekolah. Contoh, tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru cepat dikerjakan. Itu bisa sampai belajar menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Ini jadi tegas, tidak peduli siapa aja, pasti nanti akan diberikan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Itu ya. Kemudian kita lanjut. Sanksi, macam-macam sanksi. Jadi tadi kan sanksi itu kan hubungan anakku. Bahasa arti yang lain hukuman itu derita, nestapa. Jadi orang yang kena sanksi itu pasti menderita, baik jasmani maupun rohaninya tidak enak. Contoh sepele aja, kita naik motor, lupa ndak bawa SIM, STNK, kena tilang polisi. Padahal rumah kita Kediri kena tilangnya di daerah Blitar. Ini aja sudah tidak enak. Apalagi kaitannya dengan pidana. Nah, macam-macam sanksi pidana berkaitan dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 10 KUHP. Saya bisa melihat anak-anak, sudah dilihat ya. Ada dua macam. Pertama hukuman pokok, kedua hukuman tambahan. Hukuman pokok, hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Lah ini paling berat anakku semua. Dia melakukan pelanggaran hukuman mati. Setiap negara pelaksanaannya berbeda-beda. Kalau Indonesia dengan cara menghadapi regu tembak, tapi di Malaysia dengan cara digantung, ada yang di
giulutin atau dipenggal lehernya dan macam-macam. Ini tergantung kepribadian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku setiap negara. Yang hukuman pokok kedua, hukuman penjara. Penjara di sini yang pertama hukuman seumur hidup. Jadi tingkatan hukuman nomor 2 setelah hukuman mati, pertama hukuman seumur hidup. Berapa tahun Pak Roni di penjara? Ya tidak ada ukurannya, selama hidup. Kalau di penjara 5 tahun mati berarti ya 5 tahun. Kalau sampai 35 tahun belum meninggal ya pokoknya sampai meninggal di di LP, lembaga pemasyarakatan, di hukuman seumur hidup. Yang kedua hukuman sementara waktu, setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah ini ada yang dapat sanksi pidana dalam peradilan diputuskan 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun. Di atas 20 tahun pasti hukuman seumur hidup. Dan yang ketiga hukuman kurungan. Kurungan itu setinggi-tingginya, contoh mencuri ayam atau itu aja yang kecil-kecil itu ya. Itu 1 tahun, kurang-kurangnya 1 hari, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, seperti itu. Yang kedua hukuman tambahan yang terdiri dari 1 pencabutan hak tertentu. Contoh sebuah perusahaan melakukan pelanggaran, limbah dibuang ke sungai, pencemaran lingkungan tidak diabaikan, tidak diatur yang baik, akhirnya pemerintah dicabut hak-haknya, hak izin operasional dari perusahaan. Yang kedua perampasan penyitaan barang-barang tertentu. Contoh mendirikan perusahaan miras, akhirnya perusahaannya juga disita oleh pemerintah. Yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Kita lanjut perbedaan dan norma hukum dan norma sosial anakku semua. Kalau norma hukum itu aturannya pasti, ditulis jelas. Kemudian yang kedua mengikat kepada semua orang, mengikat itu semua warga negara, seluruh rakyat harus melaksanakan norma hukum tadi, tidak boleh tidak. Yang ketiga memiliki alat penegak hukum, pasti. Kalau tidak ada alat penegak hukum, hukum itu hanya menjadi pajangan, hanya hiasan aja. Alat penegak hukum siapa? Ya mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian para hakim, dan seterusnya. Yang keempat dibuat oleh penguasa pemerintah, tadi sudah oleh DPR sama presiden. Yang ketiga, yang terakhir sanksinya cukup berat. Kita lanjut, ini contoh. Kok ireng mas gambari? Ini kayaknya jelas sih. Ini pelanggaran ya, demonstrasi sebetulnya hak asasi yang baik, hak dimanapun berada. Tapi akhirnya orang mendengar demonstrasi kesannya sensitif, kesannya itu negatif. Kenapa? Karena disertai dengan tindakan anarkis. Anarkis itu merusak seperti ini. Gedung, kantor-kantor dilempari, dibakar. Mobil tidak salah juga dibakar. Nah inilah, maka ini termasuk pelanggaran norma hukum, sanksi tegas. Ini jangan ditiru anak-anak, ini contoh yang tidak baik, pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Ini arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Sangat penting sekali. Apabila tidak ada norma, maka kehidupan tidak akan bisa damai, tentram, aman, dan nyaman. Ada hukum aja masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, apalagi tidak. Maka yang terjadi seperti kehidupan Tarsan, kehidupan di tengah hutan yang hidup sendiri, tidak ada aturan. Maka siapa yang kuat itulah yang
yang lain, atau yang sering terkenal yaitu berlaku hukum rimba, hukum alam. Tingkatan norma sosial. Norma sosial itu tadi ada kesopanan, kesusilaan, itu tingkatannya satu ada cara, yang kedua kebiasaan, keempat tata kelakuan, keempat adat istiadat, yang kelima hukum atau law. Jadi dalam norma sosial itu kita ada tingkatan-tingkatan. Cara itu apa anak-anak? Sudah paham? Kebiasaan kita sudah melaksanakan setiap hari, tata kelakuan, adat istiadat, dan hukum. Mari kita lanjut. Nah ini cara, yaitu norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan, sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Itu adalah suatu cara. Kemudian kebiasaan menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh, tangan kanan kiri kan sama ya. Kita memberikan kenapa tangan kanan, tidak tangan kiri, sebetulnya kan sama. Karena nenek moyang kita dulu dianggap yang baik itu yang kanan, sehingga itulah namanya kebiasaan. Kebiasaan berulang dan dianggap baik. Contoh lagi, memasuki rumah, kalau kita bertamu harus mengucapkan salam, assalamualaikum, atau permisi, atau kula nuwun. Itu adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, tata kelakuan, yaitu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai berlaku, tetapi diterima sebagai norma pengatur dalam masyarakat. Karena baik dan masyarakat nyaman, senang, maka diterima. Itulah tata kelakuan. Yang terakhir, adat istiadat. Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola berlaku masyarakat, dan setiap masyarakat punya adat istiadat yang berbeda-beda. Inilah namanya adat istiadat. Bila melanggar juga dikenakan sanksi, namanya sanksi adat. Ini norma adat. Kita lanjut, contoh ini adat istiadat di Bali ya, dan upacara laung secaji di upacara dibawa ke tengah laut. Ini contoh. Orang Jawa juga seperti ini tapi berbeda bentuknya. Kita lihat lagi contoh gambar. Nah ini contoh masyarakat pedalaman Dayak. Ini adat istiadat tiap upacara panen. Belum. Ini ya gambar norma adat di pedalaman Dayak. Kemudian ini contoh lagi seperti ini. Ini setiap daerah berbeda-beda. Saya tampilkan gambar ini. Kemudian di Sulawesi ini ya seperti ini. Upacara adat istiadat setiap daerah berbeda-beda. Ini terakhir, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman dimanapun kita berada. Di lingkungan rumah kita ada norma menjadi aman. Di sekolah ada norma aman. Kalau manusia selama hidup pasti tidak akan bisa lepas dari suatu norma. Jadi pentingnya untuk kembali kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, penuntun pedoman bertingkah laku. Bertingkah laku kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dengan orang tua ada normanya, dengan guru ada normanya, dengan teman sebaya ada aturannya. Kemudian mengatur membatasi tingkah laku manusia jelas. Manusia kalau tidak dibatasi, maka tingkah lakunya tidak jauh berbeda dengan binatang. Karena manusia punya nafsu. Ini. Jadi seperti ini.
Oleh sebab itu mari kita semua belajar mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena apa? Ada moto warga negara yang baik adalah warga negara yang tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib. Artinya berarti tidak pernah melakukan pelanggaran. Mari anak-anakku semua kita belajar melaksanakan norma dalam kehidupan dimanapun kita berada, terutama dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian anakku semua, semoga anakku dalam tetap lindungan Allah SWT sehat selalu. Jangan lupa minggu depan mulai Senin sudah pelaksanaan PTS atau ulangan penilaian tengah semester. Dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.